Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli dan Soliha, anak-anak hebatnya Bu Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru Rizka senang sekali hari ini karena bisa menyapa kalian semua. Soli dan Soliha, pernah lihat apakah ini? Ya, ini adalah surat. Teman-teman pernah mendapatkan surat atau menulis surat? Bagaimana perasaan kalian ketika membaca surat? Pasti senang sekali ya. Apalagi surat yang didapat adalah dari seorang yang sangat kita sayangi, atau keberadaannya memang jauh sekali. Nah, kira-kira untuk apa sih kita saling berkirim surat? Ada yang tahu? Oke, jawabannya kita simpan dulu ya. Soli dan Soliha, sebelum kita bahas apa materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yazidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Nah, Soli dan Soliha, kembali pada pertanyaan Bu Guru tadi. Apa sih tujuan kita saling berkirim surat? Ya, kita berkirim surat untuk menjalin silaturahim, dan surat merupakan alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu hingga saat ini. Sekarang Bu Guru mau tanya, teman-teman masih ingat tidak adab berkomunikasi yang diajarkan dalam Islam? Alhamdulillah, bagi yang masih ingat. Bagi yang sudah mulai lupa, nah, Bu Guru akan tampilkan adab berkomunikasi yang diajarkan dalam Islam. Ini dia. Yang pertama, berkata baik. Yang kedua, harus berkata jujur. Yang ketiga, tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang keempat, berbicara tidak tergesa-gesa. Yang kelima, mendengarkan pembicaraan dengan baik. Yang keenam, menghargai orang yang sedang berbicara. Dan yang ketujuh, tidak menggunjing ataupun bergibah. Nah, sekarang sudah tahu ya adab berkomunikasi? Soli dan Soliha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengajarkan kita bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Kepada siapapun, beliau sangat berhati-hati dalam mengeluarkan tiap katanya. Kepada orang yang lebih tua, Rasulullah sangat menghormati. Dan kepada yang lebih muda, Rasulullah sangat menyayangi. Nah, Soli dan Soliha, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang teknologi komunikasi. Nah, untuk lebih mengetahui penjelasan tentang teknologi komunikasi, simaklah penjelasan berikut ini. Teknologi komunikasi. Soli dan Soliha, sebelum kita mempelajari teknologi komunikasi, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mengetahui tentang perkembangan teknologi komunikasi. Yang kedua,
siswa mengetahui manfaat perkembangan teknologi komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi. Komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi langsung. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Perbedaan komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan secara langsung atau tatap muka tanpa alat atau media. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang disampaikan menggunakan alat atau media. Nah, sekarang kita akan mempelajari alat komunikasi pada zaman dahulu. Yang pertama, daun lontar. Pada zaman kerajaan, daun lontar digunakan sebagai alat komunikasi. Orang menuliskan informasi di atas daun lontar. Kemudian, kentongan dan lonceng. Pada zaman dahulu, kentongan dan lonceng digunakan sebagai tanda penanda pesan untuk orang banyak. Selanjutnya adalah merpati pos. Burung merpati adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang yang berada di tempat yang jauh. Dan biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan militer yang bersifat rahasia. Selanjutnya ada media cetak, yaitu surat dan surat kabar. Surat adalah salah satu alat komunikasi yang sudah ada pada zaman dahulu hingga sekarang. Sayangnya, surat membutuhkan waktu yang cukup lama hingga pesannya sampai pada penerima. Soli dan Soliha, berjalannya waktu, alat komunikasi pun mengalami perkembangan. Saat ini ada yang dinamakan alat komunikasi elektronik. Contohnya, telegraf. Telegraf ditemukan pada tahun 1938 oleh ilmuwan yang bernama Samuel Finley Bridge-Morse. Lalu, alat komunikasi elektronik lainnya ada telepon. Telepon ditemukan pada tahun 1876 oleh ilmuwan yang bernama Alexander Graham Bell. Karena perkembangan zaman, telepon dapat berkembang menjadi handphone atau telepon genggam yang dapat dibawa kemanapun. Selanjutnya ada radio. Radio ditemukan pada tahun 1896 oleh ilmuwan yang bernama Guglielmo Marconi. Nah, selanjutnya televisi. Televisi ditemukan oleh John Logie Baird. Nah, Soli dan Soliha, semakin berjalannya waktu, alat komunikasi pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sekarang, alat komunikasi berbasis jaringan internet. Contohnya email.
Berdasarkan perkembangan zaman, saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Surat elektronik berupa email. Selain email, kita juga ada sosial media. Nah, pasti kalian tidak asing lagi ya dengan sosial media ini. Nah, manusia juga dapat berkomunikasi melalui jaringan internet. Jaringan internet dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai media sosial untuk berbagi informasi. Jaringan sosial media dapat menghubungkan kita ke belahan dunia manapun. Nah, Soli dan Solihah, apa sih tujuan perkembangan komunikasi? Tujuan perkembangan komunikasi yang pertama, komunikasi dapat lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mempermudah akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Dan yang keempat, komunikasi tanpa batas. Artinya, komunikasi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Lalu, apa manfaat perkembangan komunikasi pada saat PJJ seperti ini? Yang pertama, dengan perkembangan komunikasi, kita dapat melakukan video call, dengan mudah mengakses video pembelajaran, dengan mudah mengakses Google Classroom, dan kita juga mudah berliterasi materi pembelajaran yang kita pelajari. Ternyata banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Nah, untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas ilmu yang diberikan dan kemudahan yang Allah berikan. Yang kedua, kita tidak boleh lalai dalam menggunakan alat komunikasi. Dan yang terakhir, kita memanfaatkan perkembangan komunikasi dengan bijak.